Ini wasit FIFA punya dendam apa dah ke Indonesia? Gak boleh banget emang timnas ke Olimpiade. Ya, inilah kenyataan yang harus kita hadapi bersama kalau tidak akan ada timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Garuda Muda asuhan Coach Sinteyong harus mengakui keunggulan timnas Gini U23 dengan skor 1-0. Gol sematawayang Gini dicetak melalui titik putih oleh Ilash Moriba pada menit ke-23. Setelah Witan Sulaiman dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti ketika ia mencoba membantu pertahanan dari serangan balik mematikan Gini U23. Padahal pas lihat tayangan ulangnya, Witan tidak terlihat menyentuh pemain Gini. Yang lebih anehnya lagi, pemain Gini tersebut terjatuh di luar kotak penalti. Namun terlepas dari gol yang terkesan kontroversial, penampilan timnas Indonesia jauh dari kata maksimal. Beda banget sama yang mereka tunjukin biasanya. Penampilan Gini yang disiplin menerapkan pressing ketat kepada Indonesia menjadi alasan Pratama Arhan dan kawan-kawan tidak dapat leluasa untuk memainkan tiki-taka khas timnas. Seringkali banyak pelanggaran tidak perlu dan salah passing fatal yang terjadi bukan hanya saat di area lawan, namun juga terjadi di daerah pertahanan sendiri. Ya, walaupun emang timnas Gini ternyata nggak sekuat itu fisiknya, disentuh dikit langsung jatuh, kesenggol dikit langsung ambyar. Aduh. Babak kedua pun tidak jauh berbeda. Timnas Indonesia masih kewalahan menghadapi permainan cepat yang dilakukan oleh negara berpopulasi 13 juta orang tersebut. Mental timnas kita sempat naik ketika penalti kedua yang diberikan kepada Gini karena pelanggaran Alfrean Dewangga tidak berhasil masuk ke gawang Indonesia. Namun ada juga insiden tidak mengenakan ketika pelatih kesayangan kita, Sinteyong, mendapatkan hadiah kartu merah dari wasit asal Perancis Franco Letexier. Kemarahan Sinteyong meledak-ledak karena menganggap wasit memberikan penalti goib kepada timnas Gini yang sangat merugikan timnas kita. Tapi gimana nggak marah? Dari awal pertandingan juga wasit emang udah aneh. Kenapa juga ya tiap Indonesia main selalu dapat wasit yang ngerugiin terus? Aduh. Terlepas dari kekalahan atas Gini U23 tersebut, pertanyaan sebenarnya tertuju kepada performa timnas yang seakan kehilangan arah setelah menelan pil pahit di Piala Asia U23 kemarin. Apakah kekalahan yang menyakitkan atas Uzbekistan dan Irak kemarin jadi alasan timnas kita bermain kurang greget di playoff Olimpiade? Kalau emang alasannya seperti itu, maka ini jadi tantangan baru buat Coach STY, Pak Erick Thohir, dan jajaran PSSI untuk mengarahkan timnas supaya bisa back on track ke depannya. Terlebih lagi, banyak target timnas kita baik di level umur maupun senior yang masih harus kita hadapi. Contoh paling dekat adalah kualifikasi Piala Dunia yang hanya membutuhkan satu kemenangan lagi, di mana Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini harus menjadi titik balik buat timnas Indonesia supaya kita bisa mengukir sejarah lagi. Barangkali semesta malah mengarahkan timnas kita menuju Piala Dunia. Kalau memang benar begitu, Olimpiade mah nggak seberapa ya kan? Yuk timnasku bangkit, jadikan kegagalan Olimpiade ini menjadi pelajaran dan cambuk buat kita semua. Bahwa momen ini bisa menjadi acuan supaya timnas kita bisa menjadi lebih baik lagi. Timnas bisa gunakan kesempatan ini untuk mengintrospeksi diri, membangun kekuatan tim dari segi taktik, fisik, dan juga mental. Jangan lupa juga kualitas liga lokalnya dibenerin juga. Soalnya pertandingan timnas versus Gini tadi jadi contoh kalau memang kualitas pemain liga kita masih kalah jauh dengan pemain yang mainnya di luar negeri atau pemain diaspora. Pokoknya semangat buat timnas Indonesia. Kita di sini selalu mendukung kalian. Ingat, level kalian bukan lagi Asia Tenggara, udah Asia dan bahkan dunia. Seperti kata Pak Ketum Erick Thohir, ini bukan akhir, tapi landasan untuk terbang lebih tinggi. Menyala Garudaku.